Mas Hanta, artinya dengan kemudian kondisi saat ini, seolah-olah ini ada pertarungan dini antara dua kubu ini, siapa yang akan memenangkan ataupun mengambil kemenangan awal dari pertarungan dini antara dua kubu Prabowo dan juga Jokowi? Kedua-duanya ada kekeliruan menurut saya, cara menyerangnya maupun cara meresponnya. Dalam politik itu kan yang menentukan persepsi, jadi pertarungan membentuk persepsi. Dari persepsi yang bertarung ini ya pendukung Prabowo semakin suka dengan Prabowo dan semakin tidak suka dengan Pak Jokowi. Pun sebaliknya, pendukung Jokowi semakin tidak suka dengan Prabowo dan semakin mantap dengan Pak Jokowi yang merespon apa adanya misalnya gitu. Sehingga dalam konteks ini menurut saya Pak Jokowi sebagai petahana yang perlu lebih progresif adalah menyampaikan soal kinerjanya. Apa-apa yang sudah dilakukan dan seterusnya. Begitu juga oposisi. Cari titik-titik kelemahan sekaligus dalam logika demokrasi dia memberikan masukan mestinya apa yang harus kekurangannya, misalnya soal persepsi apa sih ini sebagai oposisi ya, apa kelemahan Pak Jokowi secara personal, tapi personal itu konteksnya dalam soal leadership ya. Nah titik-titik itu apa yang membedakan. Yang kedua ada program Pak Jokowi, cari titik lemahnya, kami punya data harusnya begini. Yang ketiga carilah isu-isu strategis yang kemudian bisa mengambil sisi elektoral. Begitu juga dari sisi Pak Jokowi. Jadi terukur poinnya. Oke, baik Gus Coy, pertarungan membentuk persepsi, artinya apakah akan ada strategi yang harus ditempuh berbeda dari pemerintah ataupun koalisi pendukung Jokowi? Pastilah ada strategi yang berbeda untuk menang kan. Apakah akan lebih agresif, progresif? Ya, pertama saya ingin menggarisbawahi bahwa pernyataan apapun dari oposisi atau setengah oposisi, semua ini proses pendewasaan demokrasi menuju demokrasi yang berkualitas, yang dewasa. Nah, rakyat harus melihatnya itu. Jangan terlalu dikotomis, ini otomatis benar, itu otomatis salah, dan seterusnya. Dalam dunia demokrasi seperti ini ada relativitas, gitu kan. Oposisi ada benarnya, tapi pemerintah mungkin juga ada salahnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ditanya siapa kira-kira ke depan yang akan menang, ya tentu saja kami dari Nasdem mendukung Pak Jokowi. Insya Allah Pak Jokowi tetap menang. Tetapi Pak Jokowi harus dengan seluruh perangkatnya, dengan seluruh menterinya, dengan seluruh pendukungnya harus konsolidasi terus. Kemudian bekerja keras, berprestasi, kemudian menjelaskan seluruh prestasinya secara logis kepada publik, dan memang apa yang menjadi prioritas programnya itu untuk kepentingan Indonesia saat ini. Benahi strategi komunikasi. Komunikasi itu ya. Baik, Mas Riza, tapi apakah strategi ofensif yang kemudian disikapkan oleh oposisi masih akan dilanjutkan sampai nanti jelang Pilpres? Apa yang disampaikan Bapak Prabowo tidak menyerang Pak Jokowi, apalagi pribadi Pak Jokowi. Yang disampaikan Prabowo Subianto adalah menyampaikan fakta-fakta. Tapi tadi Mas Hanta mengatakan ada kekeliruan dalam menyampaikan kritik. Ya itu kan gaya orang beda-beda. Gaya dia kan memang meledak-ledak. Dia seperti Bung Karno gaya begitu. Dia tidak bisa pura-pura, tidak bisa basa-basi. Dia tuh artinya gaya seperti ini akan dipertahankan sampai nanti Pilpres berlangsung tahun depan. Karakternya begitu, menyampaikan apa adanya, tidak pura-pura. Menyampaikan sembako mahal, gas naik, ini naik, listrik, jalan, semua naik kan fakta sekarang. Sumber daya alam kita dikuasai oleh segelintir oleh asing, itu fakta. Kemudian Pak Prabowo mengajak bagaimana kita mengatasi ini, dia sampaikan sejak lama. Bahkan sejak 2009 bersama Ibu Megawati sampaikan kembali ke pasal 33, bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai, dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat. Itulah kunci membangun Indonesia yang kuat dan sejahtera. Baik, dari sisi elektabilitas memang harus nyerang, harus menggerus. Kalau nggak bisa menang. Dan terpaut gapnya relatif masih jauh. Baik. Bapak-bapak terima kasih. Menyerang yang konstruktif. Yang diserang sabar. Yang penting menang. Insya Allah Prabowo yang menang. Baik. Gus Coy, Mas Hanta, dan juga Mas Riza, terima kasih telah bergabung sama kami dalam Prime Talk untuk malam hari ini.